Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali saya hadir tentunya di channel Arfa Production Radio Broadcasting Channel. Dan pada kesempatan kali ini, pada kultum singkat kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan barangkali ketika kita bercerita, ketika kita menengok kembali sejarah Islam berkaitan dengan sejarah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Karena sebagaimana kita tahu, Khalifah Umar ini terkenal dengan seorang pemimpin yang faham dengan ilmu pemerintahan, seorang pemimpin yang merakyat, kemudian juga dikenal sebagai seorang panglima yang sangat kuat, sampai-sampai dijuluki sebagai Asadullah, yaitu singanya Allah. Bahkan yang namanya setan, jangankan manusia, setan pun juga akan takut ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Jangankan berhadapan, hanya mendengarkan suara dari Umar bin Khattab pun setan akan takut, setan lari terbirit-birit. Dalam sebuah riwayat, ketika sahabat Umar itu berjalan di sebuah lorong ataupun di sebuah gang, kemudian ada setan yang mau lewat di situ. Akhirnya pun setan itu malah justru memilih jalan lain, mengambil gang ataupun lorong lain daripada nanti berpapasan dengan Umar bin Khattab. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menengok bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyelesaikan sebuah permasalahan ketika saat itu terjadi wabah, namanya adalah Ta'un Amwas. Sahabat sekalian, diceritakan ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanan menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau kita kenal sekarang yaitu Suriah atau Syria. Nah, saat itu gubernur Syam yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah mengetahui bahwa Khalifah Umar dalam perjalanan, maka dihadang ataupun ditemuinya dalam perjalanan. Dengan maksud bahwa ketika ditemui dalam perjalanan kemudian memberikan informasi terkini tentang sesuatu hal yang terjadi di Syam saat itu. Kemudian gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saat ini sedang terjadi wabah di Syam. Pada awal mulanya terjadi wabah ini muncul dari negeri Palestina, yaitu tepatnya di daerah Amwas. Kemudian lama-kelamaan kemudian menular, menjalar sampai ke negeri Syam. Dan wabah ini sangat menakutkan, sangat mengerikan. Bisa dibayangkan, ketika orang terkena wabah ini, pagi hari dia kena maka sorenya meninggal. Ataupun ketika sore hari dia terkena wabah, kemudian paginya meninggal. Sangat mengerikan sekali. Kemudian setelah Abu Ubaidah menyampaikan kepada Amirul Mukminin, maka memberikan gambaran kepada Amirul Mukminin apakah akan melanjutkan perjalanan menuju Syam atau apakah akan kembali ke ibu kota yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Ayuhal musyahidun al-kiram, kemudian setelah Khalifah Umar beserta rombongan mendapatkan informasi dari Abu Ubaidah tersebut, maka segeralah mereka bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi baik dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor, dengan maksud apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ke Syam bersama-sama mereka menghancurkan ataupun melawan wabah tersebut, berjuang di Syam, ataukah mereka kembali ke Madinah Al-Munawwarah
ke ibu kota untuk menyiapkan strategi apa yang harus dilakukan. Namun kemudian dalam musyawarah ini terdapat silang pendapat, perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, pada akhirnya Khalifah Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Namun ternyata Abu Ubaidah atau gubernur Syam menyayangkan keputusan Khalifah Umar ini. Kemudian mengatakan kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari kenyataan ini?" Kemudian spontan Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Andai saja hal tersebut tidak keluar dari mulut engkau, wahai Abu Ubaidah." Maksudnya ini adalah menyayangkan kenapa hal tersebut keluar dari mulut Abu Ubaidah. Padahal Abu Ubaidah ini adalah sahabat Nabi yang soleh dan juga gubernur Syam saat itu. Kemudian setelah itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ara'aita law anna rajulan habata wadiyan lahu adwatan, ikhdahuma hisbah wa ukhra jadbah. Alaysa yar'a man ra'a jadbah biqadrillah wa yar'a man ra'a hisbah biqadrillah." Wahai gubernur Syam, wahai Abu Ubaidah, bukankah engkau tahu jika ada seseorang yang mengembalakan kambing, kemudian dia dihadapkan kepada dua pilihan. Yang satu adalah padang rumput yang sangat tandus, dan yang satunya adalah padang rumput yang sangat subur. Kemudian dia memilih salah satu di antaranya. Dia memilih padang rumput yang sangat tandus, itu juga pilihannya. Itu juga merupakan takdir Allah. Meskipun nanti kambingnya itu tidak akan bisa makan dengan kenyang, ataupun dia memilih ke padang yang subur tadi, yang banyak rumputnya tadi, kemudian kambingnya bisa makan dengan lahap, kemudian dia kenyang. Nah, ketika menjatuhkan pada pilihan itu juga merupakan takdir Allah. Maka Khalifah Umar dengan bijaksananya, maka saya akan lari dari takdir satu ke takdir yang lainnya. Kemudian mendengar seperti itu, sejenak para sahabat merenung. Kemudian masih dalam silang pendapat tersebut, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, setelah mendapatkan petunjuk bahwa saya teringat bahwa saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bihadzal waba bi baladin fala tuqdimu alaih, wa idza waqa'a wa antum bihi fala takhruju firaran minhu." Jika kalian mendengar telah terjadi wabah di suatu negeri, maka kalian janganlah masuk ke dalamnya. Akan tetapi jika kalian berada di dalam sebuah negeri tersebut, maka kalian janganlah keluar lari dari negeri tersebut. Maka setelah mendengarkan hal tersebut, Khalifah Umar semakin mantap, kemudian bersama rombongan segera kembali ke Madinah Al-Munawwarah, meskipun dengan hati sedih, dengan pikiran yang kalut, kemudian berpikir keras bagaimana strategi yang akan digunakan untuk bisa mengatasi wabah tersebut. Sementara itu, rombongan Abu Ubaidah bin Jarrah kembali ke Syam. Mereka bergelut, mereka berusaha sekeras mungkin untuk bisa memerangi wabah tersebut. Tapi ternyata sudah menjadi takdir Allah. Abu Ubaidah terkena wabah tersebut dan akhirnya syahid. Ayuhal musyahidun al-kiram, kemudian setelah itu, setelah sepeninggalan Abu Ubaidah, kepemimpinan Syam digantikan oleh Mu'ad bin Jabal. Tapi ternyata telah menjadi takdir Allah juga. Mu'ad bin Jabal bahkan berserta keluarganya tertular wabah ataupun virus tersebut, dan akhirnya pun mereka wafat dalam kesyahidan. Bahkan juga seorang panglima yang sangat tangguh, yaitu Khalid bin Walid, yang mendapatkan julukan yaitu Saifullah, pedangnya Allah, yaitu sehingga ketika saat berperang itu semuanya musuh Allah pada takut ketika Khalid bin Walid sudah muncul. Namun pada peristiwa wabah tersebut,
takdir Allah, Khalid bin Walid pun akhirnya wafat tertular oleh wabah tersebut. Ayuhal musyahidun al-kiram, setelah terjadi peristiwa itu, maka Khalifah Umar bin Khattab berpikir lebih keras lagi. Dan pada akhirnya Khalifah Umar menunjuk Amr bin As untuk menjadi gubernur Syam saat itu. Nah, pada masa kepemimpinan dari Amr bin As tersebut, dengan kepandaian dan kecerdikan Amr bin As, kemudian selalu berkoordinasi dengan Khalifah Umar, di samping sudah memberlakukan kebijakan lockdown yang kita sering kenal saat ini. Saat itu adalah dengan mencegah orang-orang yang di luar Syam untuk masuk ke dalam Syam, kemudian juga mencegah orang-orang Syam untuk keluar dari area Syam, istilahnya mengisolasi diri di negeri Syam tersebut. Kemudian setelah kepemimpinan Amr bin As, ada satu kebijakan baru, yaitu kebijakan physical distance atau social distance yang kita kenal saat ini. Karena Amr bin As menganggap bahwa wabah ini seperti api. Jadi ketika ada kayu-kayu terbakar oleh api, kemudian apinya itu akan semakin besar dan juga akan menjalar kepada kayu-kayu yang lain. Tapi ketika kayu itu dipisahkan dari satu dengan yang lain, maka lama-kelamaan api itu akan padam. Dan ketika api itu sudah padam ataupun tidak ada yang bisa dibakar dengan sendirinya, maka api itu akan mati. Begitu juga virus ataupun juga wabah itu, ketika sudah tidak ada orang yang mau ditulari lagi, maka lama-kelamaan dengan sendirinya wabah virus itu akan mati dengan sendirinya. Nah, akhirnya setelah kebijakan itu diterapkan dengan baik, maka sebagian mereka ada yang pergi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke hutan, ke padang tandus, ke daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah lainnya mereka berpencar. Setelah kemudian mereka berpencar satu dengan lain, tidak butuh waktu lama, wabah Ta'un Amwas bisa diatasi dengan baik, dan akhirnya pun wabah itu hilang dari bumi Syam saat itu. Ayuhal musyahidun al-kiram, demikian tadi kisah singkat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama gubernur Syam yaitu Amr bin As menyelesaikan wabah Ta'un Amwas saat itu. Ada dua kebijakan, ada dua pelajaran besar yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kebijakan lockdown atau mengisolasi negeri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan social distance atau physical distance, yaitu menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Dan kemudian setelah berjalan kebijakan itu dengan baik, akhirnya pun segala penyakit ataupun wabah Ta'un Amwas itu bisa teratasi dengan baik. Dan itulah yang kemudian diterapkan saat ini di seluruh dunia. Paling tidak menerapkan dua kebijakan tersebut, yaitu isolasi atau lockdown dan juga social distance atau menjaga jarak. Semoga diterapkannya metode ini dengan sebaik-baiknya. Segeralah virus corona atau COVID-19 segera hilang dari bumi yang kita cintai saat ini. Ayyuhal musyahidun al-kiram, barangkali itu adalah sebuah cerita singkat. Mungkin kita juga sudah tahu, tapi tidak ada buruknya kita mengulang lagi agar kita betul-betul faham akan kisah ini. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Jika ada manfaatnya silakan bisa diambil dengan sebaik-baiknya. Jika ada kekurangannya, jika ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu ternyata ataupun berasal dari kebodohan diri saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wa akhiru da'wana barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.